Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian, termasuk para nabi dan utusan Allah. Mereka hidup seperti umumnya manusia biasa, makan, minum, menikah, tidur, dan wafat. Bahkan umurnya pun seperti umur manusia rata-rata. Meski demikian, ada 4 nabi yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup hingga sekarang. 2 nabi hidup di langit dan 2 lainnya hidup di bumi. 2 nabi yang hidup di langit adalah Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Sementara yang hidup di bumi adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Disebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam dipercaya menjaga lautan, sementara Nabi Ilyas dipercaya untuk menjaga daratan. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Isyabah dari Ibnu Syahin. Beliau berkata, ada 4 orang dari golongan para nabi yang masih hidup. 2 hidup di langit, yaitu Nabi Isa dan Nabi Idris, dan 2 hidup di bumi, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Adapun Nabi Khidir hidup di lautan, sementara temannya hidup di daratan. Hal ini juga disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Imam Makhul berkata dari Ka'ab, 4 dari golongan para nabi masih hidup, 2 di bumi yaitu Ilyas dan Khidir, dan 2 di langit yaitu Nabi Idris dan Isa. Keempat nabi di atas ataupun keempat nabi ini akan tetap hidup atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Hanya Allah yang berhak menghidupkan hambanya dan beliau pula yang berhak mewafatkannya. Dan di video ini kita akan menceritakan 4 ulama Nusantara yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Yang pertama adalah Kiai Haji Maimun Zubair ataupun Mbah Mun. Mbah Mun dulu ketika nyantri di pesantren Lirboyo pernah ditemui Nabi Khidir alaihissalam. Sekitar jam 11 siang, seperti ada suara yang memanggil nama beliau. Ternyata suara itu berasal dari kuburan dekat pondok. Ternyata di kuburan itu ada Nabi Allah Khidir. Pakaiannya seperti petani, pakai caping. Inti yang disampaikan Nabi Khidir alaihissalam, kamu cinta sama saya juga cinta sama kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya. Setelah dahulu begitu, Nabi Khidir alaihissalam mendoakan Mbah Mun lama sekali. Setelah lama berdoa dan diamini oleh Mbah Mun muda, Nabi Khidir alaihissalam kemudian menghilang. Dan Mbah Mun juga akhirnya balik ke pondok lagi. Fakta ini ternyata diketahui Kiai Mahrus Ali. Setelah pertemuan itu, Mbah Mun muda langsung terlihat sosok santri muda yang sangat alim. Mbah Mun muda juga akhirnya mengaku kepada Kiai Mahrus perihal yang baru saja dialami. Setelah peristiwa itu, Mbah Mun muda akhirnya sowan kepada Mbah Kiai Hamid Pasuruan. Setelah sampai di kediaman Kiai Hamid, sebelum matur apapun, langsung Kiai Hamid berkata, saya sudah tahu. Ini tadi baru saja dikasih kabar Nabi Khidir. Sekarang saya pesan kamu yang hati-hati ya. Yang kedua adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dulu ketika itu hujan turun dengan begitu deras di Kabupaten Bangkalan saat itu, khususnya di Demangan, Pondok Pesantren As-Surhan Syekhuna Khalil Bangkalan. Meski hujan mengguyur dengan derasnya, ada saja orang yang bertamu kepada beliau. Terlihat di antara rintik hujan yang semakin deras, seorang tua lumpuh sedang susah payah hendak berkunjung menemui Syekhuna Khalil. Syekhuna Khalil segera tanggap. Beliau lalu memerintahkan santrinya untuk menyusul. Adakah di antara kalian yang mau menggendong dan membawa tamuku di luar sana itu? Biar saya saja, Yai, jawab seorang santri muda yang mendahului teman-temannya. Santri muda itu bergagas meloncat menembus rintik hujan yang semakin deras, menghampiri orang tua itu. Tanpa pikir panjang, ia menggendongnya untuk menemui Syekhuna Khalil. Dengan sangat akrab, Syekhuna Khalil menyambut tamunya. Dan di antara keduanya terjadi dialog 4 mata. Tak beberapa lama, rupanya percakapan mereka telah usai. Syekhuna Khalil mendatangi santri-santrinya itu untuk meminta bantuan lagi. Siapakah di antara kalian yang mau membantu orang tua ini untuk kembali pulang? Biar saya, Yai, sahut santri yang tadi yang menggendong orang tua tersebut. Lalu
Santri muda itu dengan penuh rasa takzim menggendongnya keluar pondok pesantren dengan hati-hati sesuai perintah Syekhuna Khalil. Setelah santri dan tamu tua itu keluar dari kawasan pesantren, Syekhuna Khalil berkata kepada santri-santri yang lain, "Santri-santriku, saksikanlah bahwa ilmuku telah dibawa santri itu." Dan ternyata yang digendong oleh santri tersebut adalah Nabiullah Khidir alaihissalam yang bersilaturahmi kepada Syekhuna Khalil, dan santri yang menggendongnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari Muda, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama yang kemudian mewarisi keilmuan Syekhuna Khalil Bangkalan. Yang ketiga adalah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dikenang sampai sekarang sebagai sosok wali Allah yang penuh karamah. Beliau dulu pernah nyantri di pesantren Termas di bawah asuhan Kiai Haji Dimyati. Tapi kealiman beliau tertutupi oleh karamah kewalian yang beliau miliki yang masyhur sampai sekarang. Dan salah satu karamah beliau adalah bisa sering dan mudah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Suatu ketika Mbah Kiai Hamid Pasuruan berkata bahwa Nabi Khidir alaihissalam akan datang di kediaman beliau besok pagi hingga waktu zuhur. Maka tersebar luaslah kabar tersebut. Keesokan harinya, orang-orang pada datang ke situ ingin bertemu Nabi Khidir. Bahkan ada beberapa habaib dan kiai dengan berpakaian jubah lengkap dengan surbannya juga hadir di situ ingin bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ketika orang-orang telah banyak berkumpul di situ, bahkan ada yang mulai dari subuh, maka datanglah seorang pemuda dengan berpakaian nyentrik. Orang-orang yang hadir di situ tidak memperdulikan pemuda tersebut karena semua tamu yang hadir berpakaian ala Islami. Ketika bertemu Mbah Kiai Hamid, pemuda itu langsung bersalaman dengan Mbah Kiai Hamid dan ingin mencium tangannya. Namun Kiai Hamid menolak untuk dicium tangannya, dan justru Mbah Kiai Hamid ingin mencium tangan pemuda itu, tapi ditolak juga oleh pemuda itu. Kejadian itu terjadi di depan seluruh yang hadir waktu itu. Kemudian pemuda itu berganti pakaian dengan pakaian yang sudah kotor yang dibawanya. Selanjutnya membersihkan selokan di sekitar kediaman Mbah Kiai Hamid sampai waktu zuhur, kemudian pergi. Seusai salat zuhur, salah seorang yang hadir di situ memberanikan diri bertanya kepada Mbah Kiai Hamid, kapan Nabi Khidir alaihissalam akan datang? Dan Mbah Kiai Hamid menjawab bahwa orang yang membersihkan selokan tadi adalah Nabi Khidir alaihissalam. Tidak sedikit dari para tamu yang menantikan dapat bertemu dan bisa bersalaman dengan Nabi Khidir alaihissalam akhirnya menyesal dan menangis lantaran tidak mengenali kedatangan sang Nabi karena lebih melihat sosok dari pakaian yang dikenakannya. Yang keempat adalah Syekhuna Kiai Haji Khalil Bangkalan. Suatu hari Syekhuna Khalil Bangkalan sedang menemui tamu-tamunya di ruang depan. Mbah Khalil yang juga ulama besar dan salah satu guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu pendiri NU, duduk dengan salah satu lutut tertekuk di depan perut beliau sambil bercengkrama dengan para tamu-tamunya yang ditemani dengan secangkir kopi yang ada di hadapan masing-masing. Ketika sedang asik mengobrol itu, tiba-tiba datang seorang gembel dengan pakaian lusuh sambil menuntun seekor anjing masuk ke ruangan. Kontan saja semua tamu pada heran bercampur geram, apalagi tanpa salam, tanpa bicara, dan tanpa izin. Tiba-tiba si pengemis ini menyeruput kopi milik Mbah Khalil hingga tinggal ampasnya. Terlihat juga ingus yang keluar dari hidung pengemis tak diundang itu. Marahkah Mbah Khalil? Tidak. Mbah Khalil tampak merubah posisi duduknya seperti orang posisi duduk yang sedang sholat. Telapak tangannya menyatu di atas paha, kepalanya menunduk tanpa berani menatap muka si pengemis. Justru beberapa tamu bangkit bermaksud mengusir orang aneh ini, tapi segera dicegah oleh Mbah Khalil dengan isyarat tangannya. Beberapa saat suasana hening, Mbah Khalil tetap menunduk. Tamu yang ada di ruangan itu tak satupun yang berani bersuara sampai kemudian si pengemis berlalu tanpa sepatah kata pun. Setelah gelandangan itu pergi, Mbah Khalil membuka suara. Siapa yang mau meminum kopi bekas tamuku tadi? Tentu saja tak seorang pun yang mau, karena kopi itu bekas diminum oleh seorang pengemis dengan ingus menempel di bawah hidung. Baiklah, kalau begitu biar saya yang menghabiskan, kata Mbah Khalil sambil meminum sisa kopi di cangkir.
Semua tamu semakin terheran-heran. Belum habis rasa penasaran para tamu, kemudian Mbah Khalil menyambung kata lagi, "Tahukah kalian siapa tamu tadi? Dia adalah Nabi Khidir. Beliau habis mengunjungi sahabatnya seorang wali di Yaman dan Sudan. Kemudian melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemui sahabat-sahabatnya, para waliullah di tanah Jawa." Kontan saja, kemudian para tamu berebut sisa kopi yang tinggal cangkirnya itu. Bahkan ada yang berebut untuk mencuci cangkirnya, sekedar untuk ngalap barkah dari kesalahan Nabi Khidir alaihi salam. Dan itulah beberapa ulama Nusantara yang pernah ditemui oleh Nabi Khidir alaihi salam. Dan sebenarnya bukan hanya 4 ulama itu saja yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ada masih banyak ulama-ulama ataupun kiai-kiai lain dari Nusantara yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Dan demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.